Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya adalah suara-suara hamba-hamba yang akan masuk surga, insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati atau meninggal bukan dalam keadaan muslim. Pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang segala sesuatu yang terkait dengan sedekah. Kalau orang Bandung mengatakan the power of sedekah. Ada kisah di dalam buku Imam Al-Ghazali mengatakan, pada suatu waktu Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ibadah apa yang Engkau senangi? Apakah salatku, puasaku, zikirku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang semuanya itu adalah untuk kepentingan dirimu sendiri. Yang aku senangi adalah sedekah. Jadi ternyata sedekah adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Sedekah ini ibaratnya kalau salat, puasa, dan zikir mengantar kita setengah jalan menuju surga, maka sedekah mengantar kita sampai di depan pintu surga dan membukakan pintu surga. Sedekah adalah langkah 1000 menuju surga. Sedekah tidak perlu materi, tidak perlu harta. Karena kita sebagai manusia pasti punya tenaga. Sehingga apa yang kita miliki, tenaga, kasih sayang, kepedulian kepada orang lain, maka itu adalah sedekah. Sehingga sangat bagus sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang mengurusi buka puasa bersama, itu adalah sedekah. Secara otomatis adalah sedekah dari ibu-ibu, bapak-bapak kepada orang lain yang menikmati buka puasa. Sedekah tidak perlu menunggu kaya. Karena kaya tidak akan terjadi kalau tidak ada sedekah. Jadi kita harus bersedekah dulu agar pintu rezeki terbuka dan kita menjadi kaya. Tidak usah menunggu kaya untuk bersedekah. Dalam bersedekah, kita mengutamakan tangan kanan dan tangan kiri kita disembunyikan. Dengan maksud bahwa sedekah yang kita lakukan tidak perlu kita bicarakan. Apalagi menghina orang-orang yang kita berikan sedekah. Misalnya kita mengatakan bahwa kamu tidak bisa jadi sarjana kalau saya tidak bantu dengan sedekah. Itu menyakitkan hati penerimanya dan sedekah kita batal dengan sendirinya. Sedekah itu adalah bisa merubah nasib. Kalau orang bule mengatakan the power of sedekah. Sedekah bisa merubah nasib, bisa merubah takdir, bisa memperpanjang umur, dan sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah. Apalagi misalnya kalau bapak-bapak ingin melakukan perjalanan yang jauh, sebelumnya lakukanlah sedekah. Karena sedekah dalam safar
itu menghindarkan kita dari musibah, insya Allah. Sedekah sebenarnya ini bukanlah pada saat kita memberikan sedekah kepada seseorang, bukanlah berarti bahwa yang kita berikan sedekah itu yang beruntung. Tetapi sebenarnya kita yang sangat beruntung bahwa ada yang mau menerima sedekah kita. Karena dengan diterimanya sedekah kita itu berarti bahwa urusan akhirat kita sudah selesai. Dan urusan dunia dari orang yang kita bantu sedekah itu adalah sudah selesai juga. Jangan mengira bahwa dengan sedekah itu kita membuang uang. Sama sekali tidak. Karena dengan sedekah itu kita mendonasi diri kita pribadi untuk rekening kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak yang mendonasi rehabilitasi masjid ini, syukurlah bahwa bapak-bapak telah mentransfer ke akhirat donasi untuk diri bapak sendiri untuk menambah pahala amal jariah di akhirat kelak yang akan menolong kita pada saat hisab. Jadi uang yang bapak keluarkan untuk rehabilitasi masjid itu bukan sama sekali untuk masjid, tetapi untuk bapak-bapak sendiri. Masjid adalah perantara saja. Andai kata tidak ada masjid, kita mau kemanakan sedekah kita? Andai kata tidak ada yang mau menerima sedekah kita, akan kemana akan kita berikan? Berarti urusan akhirat kita belum selesai. Tetapi dengan mendonasi masjid, kita sudah menyelesaikan urusan akhirat kita. Jika ada yang bertanya, kita sudah mendonasi, tapi rehabilitasinya belum selesai. Itu urusan nantilah. Itu urusan dunia, urusan amanah. Yang penting kita sudah melakukan sedekah. Urusan akhirat kita udah selesai. Udah selesai. Akhirat kita sudah selesai. Urusan masjid, urusan yang akan datang. Ada yang bertanya lagi, kalau belum dikerjakan, apakah amal kita belum tercatat? Tidak sama sekali. Soal belum dikerjakan itulah urusan dunia dengan pengurus masjid. Sedekah kita sudah tercatat dalam rekening kita, amal jariah di akhirat. Kenapa? Berniat saja, berniat yang baik, kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Dan pahala kebaikan nilainya 10 kali. Tapi jangan para jamaah cuma sampai berniat baik saja. Setiap hari berniat baik biar dapat pahala 10 kali, tapi tidak pernah dilaksanakan. Itu namanya berniat baik yang payah. Hadirin, sidang jamaah ilmu pada subuh hari ini, sebagai manusia, kita diciptakan tidak sama. Kita diciptakan tidak sama. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang rezekinya diluaskan dan ada rezekinya yang dibatasi. Allah tidak mengatakan tidak diberikan rezekinya, tetapi dibatasi. Kenapa? Agar harmoni kehidupan ini berjalan dengan baik. Sebab kalau semuanya kaya, siapa yang akan jadi supir ojek misalnya? Siapa yang akan pungut sampah? Namun demikian, antara yang mampu dan yang tidak mampu ini adalah merupakan suatu ujian. Yang mampu ujiannya lain, yang kurang mampu ujiannya lain. Yang paling pertama ujiannya adalah kesabaran. Dengan demikian, karena ada
perbedaan kehidupan ini, maka muncullah namanya zakat, infak, dan sedekah. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat ada 21 surah terdapat ayat yang mengatakan wa aqimus sholata wa utuz zakata. 21 surah di dalam Al-Quran. Bapak yang biasa tadarus boleh cek 21 surah yang mengandung ayat wa aqimus sholat wa utuz zakata. Berarti Allah memerintahkan kita untuk selalu memikirkan salat kita sebagai hablum minallah dan zakat kita sebagai hablum minan nas. Dalam bulan puasa ini kita juga diperintahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini adalah menjadi hamba yang bertakwa. Bukan bertujuan menahan lapar, haus, dan syahwat. Lapar, haus, dan syahwat adalah jalan menuju takwa, bukan tujuan. Dari lapar dan haus dan syahwat, menahan syahwat ini akan menimbulkan kesadaran bahwa semua ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bapak-bapak sepanjang hari lapar dan haus terus, maka apa yang terjadi? Pasti bapak akan menderita. Tetapi dengan adanya lapar dan haus, kita menyadari, kita akan menumbuhkan kesadaran bahwa ini semua adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur, dan dari bersyukur ini menimbulkan ketakwaan. Dari lapar dan haus ini menumbuhkan kesadaran buat kita bahwa ada orang di belakang kita, di samping kita, yang haus dalam kelaparan sepanjang hari, sehingga ini menumbuhkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling sedekah, zakat, dan infak. Dan kalau ini kita lakukan, maka inilah tujuan puasa yang kita capai. Kita telah bertakwa. Kenapa kita telah bertakwa? Karena kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengawasi kita. Kesimpulan takwa bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam firman-Nya maupun dalam hadis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghindari larangannya. Hadirin sidang ilmu subuh pada hari ini. Jangan menganggap bahwa dengan sedekah kita sama sekali hilang dana yang kita keluarkan. Karena Allah berjanji di dalam surat Sabah ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur rasyikin." Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sangat baik. Apakah kita tidak akan mendapat rezeki? Sesuai janji Allah bahwa semua makhluk akan mendapatkan rezeki. Dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquh." Dan tidak satu pun makhluk bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya. Jaminan rezeki ini bukan buat orang yang beriman saja. Semua makhluk, beriman atau tidak beriman, makhluk binatang pun
terjamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rezeki itu terjamin, berarti ada kewajiban kita untuk mengeluarkan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini nilai gantinya sangat besar sekali. Pada surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap tangkai akan muncul 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi setiap 1 rupiah yang Bapak sedekahkan akan dinilai pahala sebanyak 700 kali. Akan dinilai sebanyak 700 kali. Di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada yang dapat kita lihat pahala yang sebesar ini. Satu-satunya yang bersaing adalah pahala salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Nabawi itu pahalanya 1000 kali. Jadi kalau bapak-bapak melakukan arba'in, kalilah 40 kali 1000 sama dengan 40.000 pahala salat. Tapi kalau bapak-bapak melaksanakan sedekah kepada imam masjid atau marbot, dan marbot sebesar 1 juta, maka pahala bapak adalah 700 kali 1 juta sama dengan 700 juta pahala. Tinggal bapak pilih yang mana, mau pahala sedekah atau mau pahala umrah. Yang belum umrah pasti milih yang umrah. Yang sudah sering kali umrah ya pahala serahkan 1 juta aja, supaya bisa dapat 700 juta pahala. Hadirin sidang ilmu pagi hari ini, subuh ini, ketahuilah bahwa tanpa sedekah maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kadangkala ada orang bingung, saya salat rajin, saya membaca Al-Quran rajin, dan lain-lain, tapi doa saya tidak pernah terkabul. Ada orang yang mampu, salatnya juga rajin, baca Quran rajin, sedekahnya banyak, tetapi dia makin kaya saja. Padahal hampir tiap minggu mengeluarkan uang untuk sedekah. Saya rajin, lebih banyak rajin salatnya daripada dia, tapi saya tidak pernah terkabul doa. Kalau pertanyaan seperti ini paling saya jawab, Anda tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena Allah sudah memberikan rezeki dan Anda pelit bersedekah. Sedekah tidak perlu banyak dan tidak perlu malu bersedekah walaupun dalam jumlah kecil. Karena sedekah itu ada kebaikan di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran ayat 192, ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in wa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum menginfakkan hartamu yang kamu cintai. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan hartamu yang terbaik. Misalnya kita ambil contoh orang yang mampu, lewat di depannya kotak amal, dia buka dompet, dia lihat ada 2.000 satu lembar, 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 100 lembar. Karena ingin memburu pahala sedekah, dia keluarkan yang 50.000 sedekah. Yang
selama ini doanya tidak pernah terkabul, waktu lewat kotak amal, ada yang pura-pura tidak tahu, melengos sedikit, pura-pura tidak lihat. Ada juga buka dompet, dia lihat, ada 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Yang dia keluarkan 2.000. 2.000 yang dia keluarkan. Padahal ada di situ uang 5.000, ada 50.000. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, infakkanlah hartamu yang terbaik. Mana harta kita yang terbaik? 50.000 dan 100.000. Ini yang keluar 2.000. Itu pun sudah lusuh lagi. Hadirin sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tiap manusia, utamanya umat muslim, ada kewajiban untuk bersedekah. Ada kewajiban, terserah dia mampu atau tidak mampu, yang penting mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu atau tidak, harus melakukan sedekah. Dalilnya mana? Di surat Al-Talaq ayat 7. Saya bacakan dan perhatikan. Hendaklah orang yang memiliki keluasan memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan keluasan dan kelapangan. Ini janji Allah. Jadi kita ini sebagai muslim ada kewajiban bersedekah dan tidak ditentukan besarnya. Lain kalau zakat. Zakat ditentukan besarnya. 2,5%. Sedekah tidak. Dan sedekah tidak perlu materi. Ada orang kehausan, ojek kehausan, bapak kasih air minum, udah sedekah. Bantu-bantu di masjid, membersihkan karpet, sedekah. Jadi setiap muslim punya kewajiban untuk bersedekah. Jadi dengan melihat tadi urutan-urutannya, pertama kita bersedekah mendapat pahala 700 kali. Kemudian sedekah itu juga baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah berjanji mengurangi dosa-dosa kecil kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi dapat 700 kali pahala, dosa dikurangi, kita mendapat pahala kebaikan, sehingga ini benar-benar kita mengucapkan alhamdulillahirabbil subhanallah. Karena semuanya ini adalah untuk kita sebagai hamba, tak ada satu pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini diulang berapa kali dalam surah Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hadirin yang saya hormati, betapa pentingnya sedekah ini, sehingga ahli kubur pun meminta agar bisa dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya, agar dapat bersedekah sebanyak-banyaknya dari harta yang dimiliki. Dalilnya di mana? Pada surah Al-Munafikun ayat 10. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila qaribin fa asaddaka wa akum minas shalihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.
Cobalah kita pikirkan, ahli kubur pun minta dihidupkan kembali agar kita bisa bersedekah. Sehingga begitulah kita lihat bahwa betapa pentingnya sedekah ini buat kita. Sedekah bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa, tetapi buat kita pahala amal jariah. Kelahiran itu hanya membawa tangis. Kematian membawa diam tanpa membawa harta. Yang bisa membantu kita di akhirat adalah sedekah amal jariah yang telah kita kirim terlebih dahulu ke akhirat, yang akan menjumpai kita dan membantu kita pada saat hisab. Jadi kematian hanya tangis, kelahiran hanya tangis, kematian hanya diam. Tak ada harta yang kita bawa. Sedekah juga baru berpahala kalau kita menyerahkannya secara tulus ikhlas tanpa menyebut-nyebut atau menghina penerimanya. Kedua, sedekah juga ini sangat bermanfaat kalau sedekah itu kita berikan dalam bentuk yang sangat terbaik. Misalnya kita memberikan bantuan pakaian baru maupun bekas yang terbaik, bukan pakaian yang tidak mau kita pakai lagi, atau pakaian yang sudah kita pakai untuk ngepel baru kita bagikan untuk sebagai sedekah. Itu nilainya tidak ada sama sekali. Saya kira untuk persoalan sedekah ini udah cukup buat saya untuk sampaikan kepada kita semua. Dan bila kita ingin tambahkan sedikit, maka saya akan menyampaikan sesuatu hal bahwa memang pahala sholat di Mekah maupun di Madinah sangat tinggi, tetapi tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berada di Mekah dan Madinah. Allah berada di mana-mana. Bahkan pada surat Al-Kahf 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kami dekat daripada urat lehermu. Pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku menerima permohonan hambaku yang beriman dan melaksanakan perintah-perintahku. Ada dua hal di sini dalam dua ayat ini. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aku lebih dekat, dan pada surat Al-Baqarah Allah mengatakan kami akan membantu, kami akan mengabulkan. Timbul bagi yang belum paham, timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami? Kami adalah kata jamak, berarti ada dua. Bukan satu Allah, tetapi ada dua Allah dengan adanya kata kami. Ketahuilah bahwa kami di sini adalah kalimat penghormatan Allah bersama malaikat-malaikatnya untuk sesuatu hal kepada hambanya. Sama dengan misalnya Presiden mengatakan, kami akan membangun jembatan layang di atas Masjid At-Taibah. Presiden mengatakan begitu, kami akan membuat jembatan layang. Kami bukan berarti Presiden dua, tapi satu. Itulah sedikit tambahan pengetahuan kita pada sidang ilmu pada subuh pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.